Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, nggak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan digampangkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjawab subscriber saya, subscriber kita teman-teman, mau menjawab pertanyaan. Yang pertanyaannya, Bang, gimana idealnya bikin bedengan untuk tanaman kangkung dan tanaman timun dan cabai. Nah, di sini saya akan menjawabnya teman-teman, sambil istirahat teman-teman, sambil istirahat. Sebelum kita lanjut teman-teman, kita ngopi dulu teman-teman. Ngopi dulu biar nggak panik teman-teman. Biasa teman-teman, habis kerja itu kepanasan, kita ngopi dulu untuk menyegarkan mata dan badan teman-teman. Nah, dan untuk bedengannya teman-teman, itu kalau panjangnya sih terserah temanku atau saudaraku, terserah. Kalau untuk panjangnya bedengannya itu terserah temanku. Cuman kalau tingginya idealnya teman-teman, ini contohnya di sini teman-teman. Kalau yang punya saya sih waktu kemarin itu 80 teman-teman. 80 itu bekas tanaman bekas tanaman cabai. Nah, untuk bekas tanaman cabai saya nggak merubahnya dulu teman-teman. Nanti kalau udah panen nanti saya robah teman-teman. Nah, dan di sini untuk bedengannya teman-teman, untuk tingginya itu antara, kalau ini idealnya teman-teman, idealnya itu 20 cm teman-teman. Idealnya 20 cm. Soalnya kalau tanaman kangkung ini kan membutuhkan tempat yang lembab teman-teman, tempat yang lembab. Jadi kalau ada air mengalir dari dari paritnya ini teman-teman, maaf tangan kiri, paritnya ini jadi gampang terserap sama tanaman kangkung teman-teman, gampang terserap sama tanaman kangkung. Jadi di bawah bedengan ini, di dalamnya itu lembab teman-teman. Makanya kalau bedengan untuk tanaman kangkung itu idealnya 10 cm atau 20 cm teman-teman, jangan lebih, biar gampang menyerap airnya teman-teman. Nah, ini tanaman kangkung ini baru berumur 5 hari teman-teman, berumur 5 hari. Ini kepunyaan Kang Ujang teman-teman. Yang kalau yang punya saya di video yang lalu teman-teman lihat aja di bawah, itu bedengannya sangat tinggi teman-teman. Itu bekas tanaman cabai teman-teman, itu 60 sampai 80 cm teman-teman. Kalau untuk tanaman kangkung itu pasnya saudaraku bikin aja tingginya itu antara 10 sampai 20 cm, itu jangan lebih teman-teman, biar gampang menyerap air kalau ada mengalir air dari paritnya. Soalnya membutuhkan kelembaban kalau tanaman kangkung itu, beda dengan tanaman cabai atau timun. Ini contohnya untuk tanaman kangkung. Kalau panjangnya terserah teman-teman yang mau menanamnya. Nah, dan ini untuk tanaman itu teman-teman, untuk tanaman nantinya Kang Ujang ini mau nanam benih timun. Itu tingginya ini antara parit, tingginya ini 60 sampai 40 aja, ini udah pas teman-teman. 40 ini tingginya. Nah, ini untuk tanaman timun.
Soalnya tanaman timun itu apa namanya, nggak terlalu membutuhkan air dari bawah, soalnya gampang membusuk teman-teman. Kalau untuk tanaman timun itu membutuhkan air itu dari atas teman-teman, dari air hujan, biar apa namanya cepat berbuahnya. Soalnya timun itu kalau membutuhkan air itu sangat tinggi sekali teman-teman, sangat tinggi sekali. Makanya kalau ingin nanam timun itu di waktu musim hujan, di waktu musim hujan idealnya pasnya itu untuk tanaman timun teman-teman. Ini belum ditanam, untuk tanaman timun ini baru persiapan, ini belum ditanam teman-teman. Kalau untuk lebarnya paritannya, kalau untuk lebarnya ini 20 cm sampai 30 cm teman-teman. Manfaatkan tempatnya aja teman-teman, jangan terlalu, kalau untuk paritannya jangan terlalu lebar lah teman-teman, cukup 20 cm aja teman-teman, atau 30 cm teman-teman. Sama juga lebarnya untuk tanaman kangkung juga sama teman-teman, biar gampang melangkah atau nanti kalau menyiramnya teman-teman. Kalau untuk tanaman kangkung sendiri itu harus disiram teman-teman, harus disiram kalau bisa sehari 2 kali teman-teman, sehari 2 kali. Kalau musim hujan itu cukup aja teman-teman, apa namanya, menyiramnya itu pas waktu hujannya enggak ada atau berhenti hujan teman-teman. Jangan terlalu kalau udah ada air hujan lalu kita siram, itu kurang pas teman-teman. Nanti biarkan dulu teman-teman sampai air hujannya mengering teman-teman, sampai air hujannya nggak ada, biarkan dulu. Kalau mau pengen, misalkan kalau hujannya di pagi hari, nah kita nyiramnya di sore hari teman-teman. Itu kenapa? Kalau nggak disiram teman-teman, kalau tanaman kangkung nggak disiram setelah datang air hujan, nggak disiram dengan air teman-teman, itu akan menguning teman-teman. Kalau keseringan apa namanya, kalau keseringan kesiram air hujan itu akan menguning. Itu kelemahan dari tanaman kangkung teman-teman. Kalau bagusnya sih apa namanya, cepat juga teman-teman, cepat. Kalau tanaman kangkung pengen cepat teman-teman pertumbuhannya, 25 hari pengen ditanam, itu di waktu musim hujan cuma sesekali, sama teman-teman harus disiram dengan air yang bersih biar nggak menguning teman-teman. Nah, dan untuk ininya juga apa namanya, lebarnya antara tanaman kangkung dari garitan ini atau dari jajaran ini teman-teman, ini sama ini teman-teman, itu lebarnya itu 10 cm teman-teman, atau 5 cm, biar nanti kalau udah tumbuh udah besar kan nanti rimbun teman-teman. Nah, itu biar gampang tersinari matahari, masuk ke dalamnya teman-teman, masuk ke dalamnya. Kalau kurang sinar matahari nggak masuk ke dalamnya, itu di bawahnya itu akan membusuk teman-teman, akan membusuk. Jadi jangan terlalu dempet-dempetan teman-teman, harus ada jarak gitu teman-teman, harus ada jarak. Kalau idealnya kalau pingin itu harus di tempat yang cukup airnya teman-teman, di tempat cukup airnya kalau untuk tanaman kangkung teman-teman. Soalnya tanaman kangkung ini sangat bagus kalau di tempat yang lembab teman-teman, kalau di tempat yang lembab itu. Nah, dan untuk tanaman cabai, mari kita ke sini nih. Di sini juga ada tanaman cabai. Ini cabai rawit. Saya akan menjelaskannya teman-teman, sama bedengan tingginya teman-teman. Nah, dan untuk tanaman cabai sendiri itu ya tadi saya sudah sebutkan, idealnya itu 60 sampai 80 teman-teman. Jangan terlalu tinggi juga teman-teman, idealnya gitu teman-teman.
Ya ini tingginya ini soalnya udah lama ini bedengannya bikinnya ini udah hampir 3 tahun teman-teman. Makanya kalau bedengan pingin cabai pingin bagus itu idealnya itu 60 sampai 80. Soalnya nantinya lama kelamaan akan menyusut ke bawah teman-teman, akan menyusut ke bawah. Kalau terlalu pendek juga teman-teman, pas musim hujan itu kalau kerendam terus sama airnya teman-teman, kalau tanaman cabai itu akan membusuk teman-teman, akan membusuk akarnya teman-teman. Makanya nantinya akan cepat mati atau cepat layu teman-teman. Makanya kalau tanaman cabai itu harus tinggi teman-teman, harus tinggi, nggak terlalu juga membutuhkan banyak air. Kalau untuk tanaman timun ya membutuhkan banyak air, itu harus ada itu kalau tanaman timun itu. Makanya kalau tanaman cabai itu ditanam di tempat yang tinggi, di tada hujan, itu bagus teman-teman, itu bagus. Sesekali ada air hujan itu bagus sekali teman-teman kalau di tempat tanah tada hujan teman-teman, atau nggak terlalu lembab, itu bagus sekali teman-teman. Nah itu teman-teman kekurangan dan kelebihannya dari 3 tanaman teman-teman, tanaman cabai, tanaman kangkung, sama timun. Itu paritannya itu tingginya segitu bang, tingginya segitu. Saya ulangi lagi, kalau untuk tanaman cabai itu tingginya itu antara 60 sampai 80 tinggi bedengannya. Kalau untuk lebarnya paritannya sih itu antara 20 sampai 30, samalah dengan yang lain juga sama teman-teman, biar kita gampang melangkah. Dan untuk tanaman timun itu tingginya itu antara 40 teman-teman, 40 cm teman-teman, 40 cm atau 30 cm itu udah tinggi teman-teman. Itu teman-teman. Kalau untuk paling rendah itu tanaman kangkung, paritannya bedengannya itu paling rendah, paling pendek itu tanaman kangkung, agar nanti kalau ada air mengalir atau air hujan itu gampang menyerapnya teman-teman. Soalnya tanaman kangkung itu sama juga dengan bagusnya itu di tempat yang lembab teman-teman, tempat yang lembab. Nanti kalau tersiram sama air hujan, nah misalkan di pagi hari hujan atau di sore hari, nah nanti kita siramnya, kalau hujan di pagi hari, sore harinya kita siram aja teman-teman, jangan terlalu banyak, asal terkena air bersih aja gitu. Kalau hujan di sore hari, nah nanti kita di pagi harinya teman-teman, antara jam 8 udah muncul sinar matahari, baru kita menyiramnya teman-teman. Itulah teman-teman antara perbedaan bedengan 3 bedengan untuk kangkung, timun, dan cabai rawit teman-teman. Itu perbedaannya teman-teman. Itu bang perbedaannya dari 3 tanaman yang saya tadi sebutkan teman-teman. Nah segitu saja teman-teman, ini udah siang hari teman-teman, waktunya istirahat teman-teman, waktunya pulang juga teman, sebentar lagi mau adzan duhur. Terima kasih untuk pertanyaannya abangku yang di sana, terima kasih juga udah subscribe. Dan bagi teman-teman yang baru tahu channel saya, coba dukung channel saya dengan cara subscribe, komen, like, dan share, agar video saya atau channel saya cepat berkembang. Terima kasih juga yang udah selalu mensupport channel saya, dan udah selalu mensupport channel saya dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Jangan lupa notifikasi loncengnya ditekan juga, agar tahu kalau saya udah upload video. Terima kasih pada teman-temanku. Nah dan untuk teman-teman
Jangan untuk teman-teman yang masih muda, masih nggak punya pekerjaan, jangan apa namanya, jangan malu untuk kita menjadi petani. Jangan malu, saya juga baru berumur 25 ya, nggak ada pekerjaan lagi ya, saya terjun ke apa namanya, ke petani, jadi petani. Saya juga masih belajar, masih jauh dari kata tahu tentang semua tanaman. Saya juga masih belajar teman-teman. Jangan malu-malu lah untuk para pemuda atau para pejaka yang belum punya pekerjaan tapi punya tanah, punya orang tuanya atau punya sendiri. Garaplah dengan nanam tanah sayur. Zaman sekarang itu udah apa namanya, banyaklah yang udah keluaran itu juga sarjana atau keluaran dari mahasiswa, itu banyak yang terjun ke dunia pertanian. Makanya jangan malu, jangan gengsi, marilah kita cari rezeki dengan apa namanya, dengan bertani. Dengan bertani jangan malu juga, takut geheng atau takut hitam ya. Saya juga tuh udah hitam teman, udah hitam. Nah, tapi juga nggak malu lah, ngapain malu. Kalau malu, kalau kebanyakan malu itu susah untuk cari rezeki atau susah untuk makan teman-teman. Kita jangan tergantung aja minta sama orang tua atau sama saudara. Kita harus bangkit dan cari pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan untuk diri sendiri aja. Nanti kalau udah berkembang ya mudah-mudahan ada pekerjaan, lowongan kerja, membuka pekerjaan untuk orang lain, itu lebih bermanfaat lagi teman-teman. Dari nganggur nggak ada kerjaan, punya tanah ya kita manfaatin untuk tanah, kita nanam apapun itu, mau sayuran atau mau apapun ya, kita berjuanglah teman-teman untuk masa depan kita sendiri teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap. Kemarin hujan teman-teman, tapi sekarang udah 2 hari nggak ada hujan ya. Mudah-mudahan hujan teman-teman. Kalau dari itu apa namanya, hitung-hitungan sih sekarang pancaroba atau panas bumi, disebutnya itu panas bumi. Meskipun ada air hujan, meskipun ada hujan ya tetap aja hawanya itu panas teman-teman, lembab, apa namanya, gersang lah gitu teman. Ini disebutnya apa namanya, sekarang itu musim kemarau basah gitu teman-teman. Musim kemarau basah, makanya sesekali ada air hujan teman-teman. Kita manfaatin aja untuk kita nanam teman-teman. Terima kasih.